Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igede Sumadi, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 9 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan upaya untuk membangun budaya berakhlak di lingkungan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional. Sebelum lanjut ke upaya atau cara yang bisa dilakukan, terlebih dahulu kita akan mencoba mengidentifikasi kendala atau faktor yang menjadi penghambat. Nah, dari hasil identifikasi tersebut, saya menemukan ada 5 kendala utama. Yang pertama adalah tingkat kompetensi dan integritas yang masih kurang. Nah, tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang ASN itu akan berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, integritas juga menjadi kunci agar kegiatan atau tugas yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tidak menyimpang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang berikutnya adalah mentalitas dan konflik kepentingan. Banyak aparatur yang terjebak nih dalam berbagai kasus akibat rendahnya mentalitas, termasuk konflik kepentingan untuk diri sendiri, kelompok, atau golongan. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang kurang bagus. Nah, sistem yang tidak bagus itu akan memperlambat kinerja dan di sisi lain akan memudahkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak akuntabel gitu. Nah, yang berikutnya adalah birokrasi berbelit dan kebijakan yang tidak sinkron. Nah, keberadaan birokrasi itu sejatinya berfungsi untuk mempermudah, tetapi faktanya kita bisa lihat rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit itu membuat pelayanan yang dilakukan oleh ASN menjadi sangat tidak efektif dan rentan dengan penyelewengan wewenang. Nah, kemudian ada juga budaya kerja dan minimnya pengawasan. Banyak kita jumpai budaya kerja yang asal-asalan atau hanya sekedar formalitas saja. Nah, minim inovasi dan juga tidak ada kreativitas. Nah, minimnya pengawasan juga membuat sejumlah aparatur bekerja dengan tidak maksimal. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka dapat dirumuskan sejumlah upaya atau kebijakan untuk mewujudkan budaya kerja berakhlak agar menjadi ASN yang profesional. Nah, kita mulai dari upaya tersebut. Yang pertama adalah sistem rekrutmen, peningkatan integritas dan profesionalitas serta disiplin. Nah, pengembangan berikutnya adalah pengembangan kompetensi secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar ASN lebih adaptif terhadap perubahan dan tuntutan kerja saat ini. Nah, berikutnya adalah membangun sistem yang baik. Nah, sistem yang baik itu akan mengurangi tindak kecurangan gitu loh. Semisalnya adalah e-budgeting. Nah, itu jauh lebih efektif dan lebih transparan. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana membangun kebijakan atau regulasi kerja. Sistem yang baik juga akan membantu proses monitoring dan kinerja itu bisa diukur. Nah, regulasi yang baik dan prosedur kerja yang baik juga akan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Nah, pada bagian upaya berikutnya itu ada penilaian, evaluasi, dan asesmen secara teratur. Nah, penilaian itu sangat penting untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, pada poin terakhir itu ada pemberian reward and punishment. Nah, pada poin ini adalah reward dan punishment itu wajib diberlakukan. Nah, untuk mendorong dan memotivasi kinerja pegawai agar berjalan secara optimal. Nah, kembali ke awal tadi terkait sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen itu harus transparan, akuntabel, dan objektif untuk melahirkan aparatur ASN yang memiliki kompetensi dan profesional. Demikian paparan saya kali ini. Terima kasih dan selamat pagi.